Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Alfiansa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Kapuas Hulu. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ketiga, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama, konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam tindakannya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat perasaan, ujian ataupun hukuman. Konsep motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Konsep keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Jadi, materi budaya positif ini saling berketerkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif juga berhubungan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah
dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif juga berhubungan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman saya akan saya imbaskan di lingkungan sekolah dan rekan guru lainnya. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata sistem penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Penghargaan hanya bersifat sementara dan kompetisi yang mengurangi nilai-nilai positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan dalam menangani masalah murid kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dalam menangani suatu kasus murid dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah saya menangani siswa yang bertengkar dengan teman sekelasnya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi dengan baik dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang perlu diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada murid yang melanggar aturan. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu sangat senang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif ini jangan sampai hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada dalam lingkungan manapun. Demikian video refleksi tentang budaya positif, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan cepat tergerak, mari bergerak dan ayo menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.